Hari ini kita mau beribadah dan memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Ya teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa ya. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dengan Miss Yani di sini di IFGF Kids Palembang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita siapkan hati, lipat tangannya, tutup mata, ikuti Miss berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, atas penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini adalah apa yang Tuhan pikirkan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik mengalami ketika adik-adik merasa bahwa apa yang adik-adik lakukan itu sudah baik, tapi menurut mama papa apa yang adik-adik lakukan itu tidak baik? Misalkan, adik-adik bermain di jalan. Mungkin menurut adik-adik itu, wah nggak apa-apa, biasa aja, nggak masalah. Tapi menurut mama dan papa, itu bahaya.
Kenapa? Karena ada banyak mobil dan akan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, ini sama dengan apa yang akan disampaikan hari ini. Kadang apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut Tuhan. Hari ini, Miss mau cerita tentang salah seorang murid Tuhan yang bernama Petrus. Ayo adik-adik, siapa yang tahu tentang Petrus? Iya, benar. Petrus adalah salah satu murid Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia termasuk 12 murid Tuhan yang setiap hari bersama Tuhan. Dia melihat semua mujizat yang Tuhan sudah lakukan selama di dunia ini. Nah, pada suatu hari, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Murid-murid, siapakah aku ini?" Nah, pada saat itu, Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Nah, adik-adik, jawaban ini dipuji sama Tuhan loh. Kenapa? Karena jawaban Petrus ini sangat tepat. Tetapi beberapa hari kemudian, Tuhan mulai menyatakan kepada para muridnya kalau ia harus ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, kemudian dibunuh, dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, pada saat itu, Petrus menarik Yesus. Dia menegur Yesus, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan semuanya hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau." Nah, karena jawaban Petrus ini, Yesus marah pada Petrus. Kenapa? Karena Yesus marah karena Petrus tuh pakai pikirannya sendiri. Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, apa yang dipikirkan Allah, tapi dia hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, apa yang Petrus alami itu sangat sering kita alami juga. Sebagai manusia, kita tidak mampu memahami apa yang Tuhan pikirkan dan rencanakan dalam kehidupan kita. Setiap hari, sebagai manusia kita tidak mampu untuk memahami Tuhan itu punya jalan pikiran yang tidak terselami. Tuhan itu selalu merancangkan yang terbaik buat kita, buat kehidupan kita. Tapi seringkali kita ini mengatur Tuhan. Maksudnya gimana sih, Miss? Kita mengatur Tuhan itu? Nah, seringkali kita itu buat rencana menurut pikiran kita sendiri, itu tanpa melibatkan Tuhan. Ketika kita pakai pikiran kita sendiri, maka itu akan menghalangi semua rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu tidak boleh ya adik-adik. Kita harus senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita harus memiliki pikiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, bagaimana sih adik-adik bisa memiliki pikiran Tuhan? Yang pertama, adik-adik harus lahir baru. Maksudnya gimana? Adik-adik itu harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga adik-adik menyerahkan seluruh hidup adik-adik untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, yaitu selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik ingat harus baca firman setiap hari. Lah, Miss, gimana kalau saya belum bisa baca? Nah, kalau adik-adik belum bisa baca, adik-adik bisa minta tolong ke mama atau papa untuk membacakan firman Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu selalu penuh dengan pimpinan Roh Kudus. Ketika adik-adik penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun setiap langkah adik-adik. Nah, adik-adik sekarang mengerti ya? Ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang jahat buat kehidupan kita. Dia selalu ingin yang terbaik buat kehidupan kita. Tuhan itu baik adik-adik. Kita harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Ingat ya adik-adik bahwa apa yang Tuhan pikirkan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 139 ayat 17a. Dan bagiku
betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Oke, Miss ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan kita hari ini Mazmur 139 ayat 17a. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Oke adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, ikuti Miss berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau mempunyai pikiran Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk Indonesia. Tuhan, sembuhkan Indonesia supaya Indonesia bebas dari penyakit dan bisa beraktivitas normal kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ibrani 10 ayat 38a. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795x708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you.